Dan ini kencurnya lumayan juga, cuma karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kepada teman-teman pecinta perkebunan. Ini lahan baru ya teman-teman, jadi bekas kebun kelapa yang rencananya ini akan saya tanam kelapa sawit, karena di sini untuk kelapanya sudah tidak terawat. Kebetulan ini saya baru beli lahan ini yang telah ditinggalkan oleh pemiliknya, yang beberapa bulan yang lalu ini saya garap, juga belum selesai. Nah, rencananya ingin saya tanam tanaman kecil dulu seperti cabai, jahe dan lain-lain. Dan kemarin saya juga sempat menanam sebagian tanaman. Ini jahe sudah agak besar, dan di sini juga ada. Nah, jadi yang ingin saya bahas topik hari ini, contoh ini di depan saya ini banyak juga jahe-jahenya sudah ditutupi oleh gulma karena tidak sempat saya rawat, karena banyaknya kesibukan saya di perkebunan kelapa sawit. Jadi teman-teman, intinya di sini saya pengen menanam tanaman kecil. Nah, misal saja cabai dan lain-lain, jahe misalnya, sebelum saya menanam kelapa sawit. Kebetulan untuk saat ini bibitnya masih kecil, tidak bisa ditanam. Takutnya nanti kalau langsung ditanam banyak hama yang memakannya. Rencananya ini akan saya tumpang sari teman-teman, seperti video-video saya sebelumnya. Tetapi tumpang sari kali ini saya tidak akan mengumpang sari dengan tanaman keras, tetapi melainkan menanam dengan tanaman kecil saja, cabai, jahe dan sebagainya. Karena menurut pengalaman telah lalu, untuk tanaman keras kita bukan mendapatkan hasil yang positif, bahkan sebaliknya. Nah, di sini kemarin saya tanam cabai, sempat panen 2 kali dan keadaannya seperti ini. Walaupun di sini sangat rimbun sekali, kalau secara logika kita bisa memahami, secara teori bisa kita katakan kalau tanaman maksud saya kalau lahan baru seperti ini itu dipastikan subur. Tetapi yang terjadi di sini, tanaman saya yang kecil-kecil ini, cabai ini, jahe, juga ada juga tanaman yang lain di sana seperti kencur, terserang penyakit. Yang paling dominan di sini fusarium pate, yang membuat tanaman ini layu dan mati. Jadi kesimpulan saya, kedepannya ini akan saya olah lahan ini untuk tanaman kecil hortikultura dengan memanfaatkan beberapa organisme dan beberapa jamur, khususnya jamur mycorrhiza dan jamur trichoderma, untuk mengatasi lahan yang seperti ini. Karena kalau kita lihat teman-teman, di lahan yang seperti ini itu bisa dikatakan subur, karena untuk kebutuhan seorganik itu sangat banyak sekali dan melimpah. Mengapa seorganik yang banyak sekali di lahan baru tidak bisa dimanfaatkan atau tidak bisa terurai dan tidak bisa diserap oleh tanaman? Dan di video yang akan datang akan saya jawab semua itu.
bagaimana kita mengolah lahan ini agar seorganik di dalam lahan baru ini terserap maksimal oleh tanaman. Mudah-mudahan video-video yang akan datang itu membantu kita bagaimana kita bercocok tanam dan bagaimana kita mengolah lahan dengan menekan biaya yang seminim mungkin. Jadi seperti kebun-kebun saya sebelumnya, saya selalu memanfaatkan sistem tumpang sari, maupun itu tanaman keras maupun hortikultura, agar pendapatan dari hasil tumpang sari itu bisa untuk merawat kebun sawitnya. Jadi sebelum kita di sini menanam kelapa sawit, saya akan menanam sayur-sayuran dan tanaman-tanaman lain. Nah, biasanya tanaman kecil maksimal masih bisa kita tanam sampai umur 3 tahun, dan setelahnya itu tanaman itu akan sangat susah sekali untuk bertahan karena perebutan makanan dan juga kurangnya sinar matahari, sehingga berfotosintesis tanaman kecil tidak mampu seperti itu, teman-teman. Jadi kedepannya silahkan teman-teman klik tombol subscribe, like, serta komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar video-video yang akan saya bagikan dari awal sampai bagaimana kita memanfaatkan lahan itu tidak disalahpahami. Seperti itu, teman-teman. Oke, sekarang kita coba di lahan yang baru ini. Tuh, kelapanya sudah mulai rusak, teman-teman, karena tidak terawat, dan kemungkinan akan saya tebang karena kalau dipelihara juga nanggung. Sekarang saya di sini membawa pH meter. Jadi kita coba dulu untuk pH-nya agar kita nanti tidak salah dalam mencoba bercocok tanam. Kita cek dulu pH-nya ini berapa, dan nanti untuk melakukan perawatan kita bisa lebih efektif. Ini pH-nya rendah sekali, teman-teman. Jadi ini sangat asam sekali karena di sini ditunjukkan di dalam pH meter ini pH-nya 4,5. Di depan ini ada tanaman kencur. Nah, karena kemarin saya tanam kencur untuk bibit saja, jadi asal-asalan ini, dan di depan ini banyak tanaman kencur, teman-teman, tidak terawat karena saya sibuk di kebun kelapa sawit. Jadi ini pH-nya 4,5, sedangkan standar untuk tanaman itu pH-nya di atas 6, teman-teman. Dan yang paling efektif itu 7 untuk pH. Karena kalau di pH di bawah seperti ini, otomatis tanamannya tidak akan subur dan akan mudah terserang penyakit. Seperti itu. Nanti ini wajib dinaikkan pH-nya antara 6,5 sampai 7 agar apa yang kita tanam di sini bisa lebih efektif dan bisa menghasilkan yang lebih baik. Oke. Jadi tips dari saya, teman-teman, kalau ingin menanam tanaman jenis apapun wajib mempunyai pH meter. Walaupun banyaknya seorganik di dalam lahan baru maupun lahan yang sudah janda, hal itu belum tentu bisa membuat tanaman kita subur, karena faktor utama yang pasti di dalam tanah itu adalah beberapa jamur patogen yang merusak tanaman hortikultura dan maupun tanaman lain, dan terikatnya beberapa unsur yang begitu melimpah di dalam tanah ini. Nah, seperti unsur nitrogen, fosfor, dan kaliumnya sebenarnya di dalam tanah ini sangat banyak sekali. Jadi itu yang seterusnya akan saya kembangkan. Maksud saya akan saya bahas dan bagaimana kita bisa memaksimalkannya.
Seperti itu aja teman-teman. Mudah-mudahan dengan teman-teman selalu mendukung channel saya dan selalu mensupport saya untuk dunia pertanian dan perkebunan ini. Saya akan lebih semangat lagi membuatkan video, membuatkan tutorial dan sebagainya. Dan saya tentunya akan lebih semangat lagi untuk mengelola beberapa lahan-lahan untuk ditumpang sari, agar di saat kita menanam tanaman keras, kita tidak merasa kesulitan dalam biaya perawatan. Karena tentunya apabila kita merawat tanaman yang kecil, contohnya cabai, tomat dan sebagainya, sudah pasti tanaman yang keras seperti sawit, mungkin durian, itu juga akan ikut rawat. Seperti itu teman-teman tips dari saya untuk saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan memberikan motivasi kepada teman-teman semua agar kita lebih bersemangat lagi dalam dunia pertanian. Terima kasih terus mendukung channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.